Sudah siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey halo Sobat Spensalu. Anda menyaksikan sekaligus mendengarkan acara podcast kesayangan kalian, yaitu Spensalu Channel. Tempat yang bertempat di Jalan HOS Cokroaminoto nomor 159 di Kabupaten Lumajang. Tempat kami bercerita, berpendapat, berkarya, dan mengupas tuntas masalah pendidikan. Sesuai dengan moto kita, yaitu Learning Today, Leading Tomorrow. Nah, pertama-tama nih Kak, sebelum kita lanjut ke apa namanya? Ke acara opening. Betul sekali. Kita gimana kalau misalkan kita harus kenalan dulu nih? Karena kan tak kenal maka tak sayang dong. Betul sekali. Oke, perkenalkan, aku Muhammad Akmal Kisapraya. Sekarang ini aku duduk di bangku kelas 9, lebih tepatnya kelas 9A. Dan di samping saya sudah ada teman saya nih, Kas. Oh, bukan teman sih, tapi sahabat saya nih, friend. Kenalan dulu dong. Baik-baik, kenalin ya guys. Nama aku Jasmine Azmi Bilqis Naura Aflin, bisa dipanggil Jasmine. Saya juga sama seperti Kak Akmal, tepatnya duduk di kelas 9, tepatnya kelas 9C. Betul sekali. Nah, omong-omong nih, sesuai dengan poster kita sekarang sudah kedatangan tamu spesial dari SMP mana Kak? Dari SMP Negeri 9 Probolinggo. Dan di depan saat kita ini sudah ada adik-adik dari salah satu siswa dari SMP 9 Betul Probolinggo. sekali. Jadi kita tanyain dulu ya Kak, Betul gimana nih sekali. kabarnya adik-adik, sehat apa gimana? Apa kurang sehat? Alhamdulillah sehat. Iya. Bentar nih, tunggu. Kayak ada yang kurang nih. Oh ya, apa tuh Kak? Aku masih penasaran nih sama kalian berdua. Apalagi kita aja udah kepo, apalagi Sobat Spensalu udah pastinya kepo. Ya pasti dong kepo ya. Betul. Jadi gimana nih kalian? Kira-kira berkenan gak untuk memperkenalkan diri gitu? Berkenan. Silakan untuk adiknya, boleh? Saya Fatima Alia Nasren, biasa dipanggil Nasren dari kelas 7C. 7C. Untuk adiknya? Perkenalkan, nama saya Muhammad Rayhan Kasmir dari SMP Negeri 9 Probolinggo kelas 7E. Biasanya dipanggil siapa? Rayhan. Oke. Berarti dengan Kak siapa ya tadi? Kak siapa? Nasren. Dan Kak Raihan. Iya. Baik, ada nih satu pertanyaan yang bikin aku Gak bisa tidur gitu. dan kepikiran nih terlalu excited menunggu kalian, kedatangan kalian gitu. Iya, apalagi kalian tamu yang sangat-sangat spesial gitu. ditunggu-tunggu juga ya. Wah, gitu kan. Iya. Nih pertanyaannya, tujuannya kalian latar belakang kalian tuh datang ke sini tuh untuk apa sih? Kayak apa cuman kepo buat apa nih ke SMP 1 Lumajang ini? Kepo tentang anak-anaknya, Ya, tentang pembelajarannya atau ataupun dari kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah ini. Bisa dijelaskan gimana? Kepo dengan tentang kesidiplinannya. Terus sama mungkin apa ya? Dari kegiatan apa gimana? Dari kegiatan yang ada di Spensalu dari SMP Negeri 1 Lumajang mungkin. Mungkin tentang OSIS, PMR gitu. Oh, gitu. OSIS, oke. Lalu bagaimana sih perasaan kalian ketika pertama kali nih berkunjung di SMP Negeri 1 Lumajang? Iya, Apa gembira, senang gitu? Apalagi kan udah disambut tuh sama kakak-kakak organisasi dari Iya. tadi ya, dari awal. Gimana nih perasaannya? Senang sih. Ya jujur kaget juga udah disambut kaget. kayak gitu. Wow, Masya Allah. Masya Allah. Gitu. Kita juga kaget juga gak sih tadi Kak? Karena yang datang betul. cuma satu bus tadi ya. Iya, sempat kira-kira, wah loh kok cuma satu bus gitu kan? Katanya juga anak 200-an anak nih yang datang. Ternyata udah 4 bus ya yang masuk ya Kak? Betul. Oke. Untuk Dek Rehan nih. Nah, bisa dijelasin juga gak senang apa enggak atau biasa aja gimana? Perasaan saya senang dan kaget melihat sambutan tadi. Kaget Sama juga. jadi kan sama Iya. Kak ini. Terus gimana nih tadi kan sempat dijaga nih sama kakak-kakak organisasinya. Apa ramah, ada yang julid juga, Iya, apa yang betul. gimana? Ramah. Ramah aja nih, Iya. beneran. Ramah Iya. aja, yang bener. Yang bener. Kalau misalnya ada yang kasar bilang aja. Enggak ada. Setelah itu aku ingin tanya, kan perjalanannya kalian dari Probolinggo ke Lumajang ini Lumayan cukup jauh cukup kan. jauh. Apalagi kalian melewati daerah yang di Kelaka itu apa pasar-pasar itu ya, Kak? Pasar-pasar yang Nah. mana kan itu biasanya cukup ramai Ramai. gitu. Apalagi kalian membawa angkutan seperti bus itu tadi ya. Apakah lancar, apa ada macet juga? Ada lancarnya, ada macetnya juga. macetnya. Oke. Emang dari Probolinggo berangkat dari jam berapa? Jam Jam 6 lebih. setengah 7 itu.
Setengah tujuan. Berarti sebelum itu ada prepare dong. Iya. Buat Iya. ada prepare-nya juga. Iya. Dan juga apa namanya, menurut adik-adik tadi ya, udah disambut sama penari-penarinya tadi, terus gimana sih perasaannya kalian udah kayak disambut seperti ini? Apakah capek nggak sih, kan tadi kalian disuruh baris juga? Iya. Nah itu capek nggak apa gimana? Enggak sih, Biasa saja. Biasa saja. Iya, agak capek-capek banget. seneng juga lihat pertunjukannya. Lihat pertunjukan. Oh gitu, oke. Bahagia ya. Menurut adik-adik nih ya, kalau di sekolah ini kan tadi udah ada banyak organisasi juga kan ya. Iya, Di betul. sekolahnya adik nih kakak pengen tahu nih, ada organisasi apa aja? Dewan Penggalang, OSIS, OSIS, PMR, sama apa lagi? Apa-apa. MPK tidak ada? nggak ada. Tidak Oh, ada. tidak ada. Oke. Jadi hampir sama nggak sih 11-12 dengan Heeh. SMP Negeri 1 Majang. Cuman- Contohnya ini ada OSIS, ada Dewan Penggalang nih Kak. Dewan Penggalang. Dan kebetulan kita juga tergabung dalam organisasi Dewan Penggalang. Terus di sekolahnya adik kan ada Dewan Penggalang tuh. Pasti ada kemah dong. Pasti. Iya. Kayak persami gitu. Bersama Iya. gitu. Pernah mengikuti kan khususnya kelas Iya. 7 biasanya? Iya. Pernah. Pernah. Bisa dijelasin nggak kegiatannya itu apa aja? Mungkin bisa kami juga bisa sharing-sharing aja nih Nah. tentang kegiatan yang dilaksanakan pada kemah tersebut. Tuh. Itu menjelajahi apa sih, kayak Kayak jelajah Medan keliling, seperti iya. itu. Belajar Medan, Heeh. gitu. Terus malamnya ada seru-seruan, nyanyi-nyanyian gitu. Ada cerdas cermatnya juga. Oh, ada Oh, cerdas cerdas cermat. cermat. Bisa juga nih buat SMP kita juga bisa Karena menjadi nih, inspirasi kalau gitu. untuk cerdas cermat sih kalau sekolah kita masih belum Belum ya. ada. Cuman ada yang namanya kegiatan KIM. Kim ya. Kegiatan Apa itu, Kak? Apa kayak namanya? melatih indranya Iya, adik-adik. ketajaman gitu. indera manusia. Nah, seperti itu. Mungkin di sekolahnya adik kalau misal nanti ikut organisasi apalagi masuk Dewan Penggalang nih adik ya, bisa mengusulkan kegiatan seperti itu. Kalau kita sih ada itu juga ya Kak, KIM, KIM, ada terus apa lagi ya? games, ada Iya, outbound-nya betul, juga. betul sekali. Ada outbound-nya juga. Mungkin untuk sekolahnya adik kalau misal ada apa itu bisa dikonsultasikan, ada outbound seperti itu ya. Iya. Nah, baik. Di sekolahnya adik tuh biasanya kalau hari-hari akhir tuh kayak Jumat Sabtu kegiatannya tuh apa aja sih? Kalau hari Jumat ya Ada sholat Jumat. ada salat Jumat. Kalau Sabtu nggak- Bersih-bersih gitu. bersih-bersih. Oh, Oh, bersih-bersih. bersih-bersih. Jadi kayak sama aja sih sebenarnya Iya, dengan sama sekolah aja. kita. Kalau kita itu setiap di hari Jumat pagi, Jumat Sabtu pagi gitu, ada kegiatan beki. Seperti yang sudah Pak Safa bilang tadi kan, itu juga ada kegiatan beki di pagi hari. Dan untuk Sabtunya itu ada kegiatan GNBN, yang mana kegiatan GNBN itu meliputi kayak seperti apa itu Kak? Bersih-bersih ya, bersih-bersih kelas, terus istighosa. Istighosa, betul. Terus ada sarasehan dari berbagai bapak ibu guru. Mm-mm. Jadi untuk adik-adik nih, apakah adik-adik ngikutin organisasi nggak? Ikut Ikut. Ikut organisasi apa? OSIS sama Dewan. Oh, jadi bisa double Bisa gitu. dua ya? Kalau saya Oke. OSIS saja. Oh, OSIS. gitu. Kalau adik OSIS sama Dewan. enggak? Iya. Jadi di SMP 9 itu bisa Ikut Iya. double organisasi gitu Iya. kan. Oh, jadi kalau di sekolah kita nih masih nggak bisa nggak sih Kak? Iya, harus kalau agar memang- kita tuh agar bisa bagi fokus waktu. gitu. Iya, Nah. fokus membagi waktu gitu. Oke, karena ini adiknya kan aku sempet kepo nih kan katanya ikut Dewan Penggalang nih Kak. Iya, betul. Nah, Dewan Penggalang jadi apa nih Kak? Anggota apa ketua? Anggota. Anggota. Iya. Oke, anggota. Biasa Tapi itu menurut lumayan apa ya? Keren banget sih Heeh. udah kelas 7 tapi mau bergabung dalam organisasi. Heeh. Menurut aku juga wah gitu Betul banget. banget karena udah Kayak masih generasi bibit-bibit generasi yang gemilang gitu. pastinya kelas 7 udah kebentuk nih Betul kepemimpinannya. sekali. Baik, untuk adiknya OSIS ya. Ya. Tepatnya jadi apa dong? Anggota juga. Anggota. Kan kalau anggota nih banyak ya, Dek ya. Ada humas, Ya. ada sarpras, ada Juga ada kegiatan inti apa namanya? inti organisasi juga Nah, ada. adiknya jadi apa nih? Kalau itu Mungkin Masih belum tahu. di apa namanya di SMP kakak ini ya. Apa namanya bagian-bagiannya apa aja bisa disebutin nggak? ada inti, Mm-mm. ada sekbid budi pekerti, Oh, berarti sama aja dengan keagamaan nih. Betul. Keagamaan. Baik. terus ada jasmani juga, Jasmani. Jasmani. ada ba-
Banyak pokoknya ya. Ya, gak apa-apa nih. Ini kan kita ngobrolnya santai-santai Ya, aja untuk sharing-sharing aja Untuk sebenarnya. sharing-sharing aja karena kita juga sama-sama belajar juga. Betul. Karena kita jujur ini kita deg-degan banget ya sih. Deg-degan banget ini. Deg-degan karena kedatangan kalian nih Kak. Yang sangat spesial gitu spesial kan. banget, kita juga excited banget. Banget. Terus apalagi ya? Dari kalian di sekolah kalian pernah mendapatkan prestasi apa nih yang mungkin membuat SMP 9 Probolinggo itu kayak wow, sekolah ini dapat gitu. prestasi ini nih Ya, gitu. atau bisa naik daun mungkin gitu kan. Atau prestasi terakhir yang didapat dari SMP 9 itu apa? Kalau yang terakhir itu renang. Renang. Iya, Juara renang. berapa? Juara 1 apa 2 gitu. Wah, Wow. keren, Wow. keren, sangat-sangat keren, Tingkat Masya apa Allah. Enggak Tingkat Jawa Timur. Jawa Timur. Wah, Wow. tingkat provinsi. Oh my Harus God. diapresiasi banget ini, Kak. Nah, Betul. Baik, untuk sobat-sobat fans Salu juga ya. Di sini ada adik-adiknya, mungkin kita sama-sama belajar ya Kak. Betul sekali, Kak. Berbagi-bagi informasi, sama-sama belajar juga. Betul. Karena juga di sini tujuannya kita bukan untuk bersaing nih. Betul, untuk belajar. Belajar untuk mengisi Betul. di mana mereka kurangnya apa, kita tutupin dengan kelebihan kita ini. Betul sekali. Nah, oke. Untuk adik-adiknya ini kelas 7 ya. Iya. Kelas 7. Nanti kalau misal apa ya? Cita-citanya kalian tuh pengen jadi apa sih nantinya? Bisa disebut ini dari Kak Kak Rehan. Rehan dulu. Cita-cita saya jadi polisi ya. Polisi. Wow, Wah, Masya untuk Allah. adiknya Kalau saya chef. chef. Wow, Allah. berarti kalau chef ini pintar masak nih Masak, Kak. ya. Mungkin bisa dicontohin ya Kak sih? Betul. Ya, Oke. kita doakan. Sama-sama berdoa aja. Iya, sama-sama Semoga berdoa saja supaya cita-citanya tercapai. betul sekali, amin. Oke. Tadi di perjalanan sempat ada itu gak sih kayak temen-temennya ada yang kayak mal-mal gitu gak sih? Oh, Ada. ada. Pastinya Ada. juga ada sih. Pastinya banyak. Iya, banyak. Oke. Pas datang ke sini pas ditunjuk awal untuk menjadi podcast tuh gimana sih perasaannya kayak ayo kamu jadi podcast yang nanti gini. Deg-degan gak? Apa Deg-degan gimana? sama kayak kita atau gimana gitu. Deg-degan sama Deg-degan. grogi. Grogi. Oh, Oke. Takutnya grogi takut. Gak bisa gitu. Ya bisa dong, ini buktinya bisa gak Iya, sih? bisa. Nah, karena kita Pokoknya intinya jangan nervous. jangan nervous karena kita cuman ingin bersosialisasi aja nih, ingin Sharing-sharing kenalan. aja, kenalan gitu, lebih dekat aja. Oke, ada berita rumor gak sih Kak ini kita Betul. dapatnya? Tapi ini sekedar rumor aja sih. Sekedar rumor aja. Katanya nih di SMP 9 Probolinggo nih pernah ngejuarain juara apa? Apa ya? Juara tingkat nasional enggak sih? Iya, tingkat nasional khususnya di apa namanya? Di bidang gamelan. Di bidang gamelan. Bener apa enggak itu? Bener. 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 Oh, bener Oh, dong bener berarti dong, Kak. berarti itu enggak hoax gitu Nggak kan. hoax, karena berarti kita rumor-rumor juga, itu bener banget. Kita sempet ngepoin IG-nya kalian gak sih yang OSIS? Iya, itu yang kayak OSIS gitu. Denger lihat-lihat kok, wah kok seru nih kegiatan-kegiatannya Ya, betul. nih. Apalagi di salah satu sorotan kalian ya, ada satu kegiatan yang Hampir- yang sama, bukan yang hampir sama. lagi, yang sama dengan SMB kita. dan yang akan dilakukan nih, karena tadi kan sudah dijelaskan bahwa SMP Negeri 1 Lumajang ini akan mengadakan HUT-nya pada tanggal berapa nih Kak? Ke tanggal 17 Februari. Nah, pastinya kan ada lomba-lomba nih. Nah, salah satu lomba yang akan kita lakukan tuh sama nih di sorotan kalian, yaitu fashion menggunakan Barang eh, bekas pakaian atau barang daur bekas, ulang daur gitu. ulang gitu. Jadi kita sangatlah dari sorotan kalian tuh kayak dapat inovasi kayak wah sekolah mereka kok bagus-bagus Bagus nih. banget, Terus kayak- sekolah kita tuh harus Iya, gimana gitu betul. kan sih, dari mereka dapat apa ya, dapat wawasan juga dari kalian. Nah, kalian kan sebagai OSIS nih kan ya. Kalau misal ada kegiatan seperti HUTRI nih, biasanya ngelakuin kegiatan apa aja? Mungkin dari kakaknya bisa sharing-sharing aja event-event yang diadakan di sekolah kakak itu apa gitu. Ya seperti tadi sih yang dijelaskan, contohnya di sekolah kami merayakan HUT sekolah pada setiap tahunnya, yang jelasnya ya itu mungkin dari sekolah kakak. Bisa dijelasin nih kegiatannya apa aja, kan otomatis OSIS kan tahu nih ya kan, bisa dijelasin? Kalau tiap tahunnya pasti ngerayain HUT juga. Iya. Itu terus mungkin ada lomba-lomba itu sama Kegiatannya kayak lombanya kayak lomba apa nih? Contohnya kayak balap karung atau gimana? cerdas cermat Cerdas ada cermat. juga. Kalau terus misalkan lomba cerdas cermat Oh, gitu ya puisi. kak ya, berarti kan otomatis siswa-siswi SMP 9 Probolinggo itu
cerdas-cerdas gitu loh Iya, Kak. Masya Allah banget. cerdas banget. Dan juga pastinya nih, aku kan udah ngepoin IG-nya kalian. Dari kegiatan LDK-nya aja udah kayak wow gitu. Aktif gak sih dari Instagramnya itu? Masih aktif atau bagaimana? Aktif. Oke, baik. Nanti mungkin selesai acara ini ya, Iya, mungkin betul. kita bisa Mutualan IG, gitu. mutualan WhatsApp juga, karena nanti kita bisa bagi-bagi sharing-sharing kegiatan-kegiatan gimana kayak oh di SMP 1 Lumajang itu kegiatannya ini, oh di SMP sana kegiatannya seperti ini. Betul seperti sekali. itu. Mungkin dari kalian OSIS itu bisa kayak ketambahan, oh di SMP sini kegiatannya ini, sekolahnya kita kok nggak ikutin Kok aja nggak? sih. Betul sekali gitu. kayak gimana kalau misalkan kita ngadain ini gitu. Oke. Setelah selesai membahas itu, apa ada pembahasan lagi Kak Akmal? Mungkin cukup. Mungkin cukup ya? Cukup ya dari Mungkin. saya. Oke, sekarang nih gantian. Apakah dari adik-adiknya ada yang nggak tanya nih sama kita? Ada pastinya. Iya, Apa boleh silakan. Kalau kalau misalnya gini, di sekolah kita tuh kalau nggak ada guru atau gurunya nggak masuk, Betul. itu kadang siswanya ada Keluar kelas. beberapa yang keluar atau rame. Itu Baik. bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama itu Dijawab oleh Kak Akmal, karena khususnya Kak Akmal ini adalah ketua kelas juga ya ya. betul. Yang pertama itu setiap kelas kan mesti ada ketua kelas kan di setiap kelas. Nah itu setiap kelas itu diatur oleh ketua kelas tersebut, karena ketua kelas tersebut adalah tangan kanannya guru tersebut, tangan kanan wali kelas gitu. Kalau misalkan tetap aja gak mempan gitu. Apa nih Kak? Kalau gampang ya tetap aja kita harus mengusahakan untuk mengkondisikan kelas supaya tenang. Betul. Dan juga kalau misal gurunya nggak ada nih ya, kita pernah mengadakan rapat nih untuk ketua dan wakil. Wajib jika ada guru yang tidak datang, wajib untuk menjemput gurunya. Betul. Untuk menjemput kayak misal hari ini guru ini nih si Kok nggak datang-datang gitu kan? Bu A nih ngajarnya bahasa Indonesia. Jadi kita jemput di ruang guru. Iya. Di ruang guru kita jemput, kita tok-tok dan kita permisi untuk Bu A ada jam pelajaran nih di kelas 9A. Ya. Mungkin bisa datang ke kelas kita. Nah, jadi dengan secara itu kan seperti dilihat kan kita tuh butuh banget nih sama guru-gurunya nih. Jadi pentingnya kita untuk jemput guru tuh seperti itu. Dan untuk mengkondisikan mungkin dari ketua kelas kan nggak bisa kayak rapat sendiri. Wakil ketua harus wajib yang namanya bantu ketua kelas Betul. tersebut. Namanya juga inti kelas kan juga sama-sama harus aktif gitu kan. Ketua wakil tuh harus menjaga mengkondisikan kelas tersebut gimana. Untuk yang sekretaris itu biasanya bagiannya untuk yang nyatet-nyatet jurnal kelasnya tuh misalkan ada anak yang nggak masuk gitu kan, jadi dicatat gitu. Terus untuk bendaharanya juga ya seperti bendahara biasa sih kayak benar. Dan mengatur keuangan kelas gitu. dan ada lagi mungkin pertanyaan dari adiknya? Kalau misalnya kita kan mau sekolah digital, cara biar gak main online pas selesai pelajaran bagaimana? Itu tergantung niat sih Tergantung sebenarnya. niatnya juga, dan mungkin tergantung kita bisa buat kesepakatan terlebih dahulu. Betul. Dengan kesepakatan tuh jadi anak itu bisa jaga waktu nih, kayak oh waktunya ini, waktunya game, waktunya ini, jadi bisa dia bagi waktu seperti itu. Oke, sudah itu saja mungkin pertanyaannya, apa ada lagi? Udah itu aja mungkin. Itu aja. Baik. Oke, baik. Thank you terima banget kasih, ya Kak thank untuk you. berkenan menjawab serangkaian pertanyaan dari kami ya. Iya. Benernya bener-bener really banget, seneng banget gitu kan bisa ketemu kalian. Apalagi kalian juga bisa Memberikan inovasi-inovasi baru. betul, dan juga dapat menjadi bintang tamu yang sangat-sangat spesial pada podcast episode kali ini. Dan mungkin dari jawaban-jawaban kalian mungkin menjadi inspirasi bagi kita juga, Betul. karena kita tujuannya lagi sama-sama belajar, Betul sekali. sama-sama menginspirasi satu sama lain ya Kak. Oke, dari beberapa pertanyaan yang kami ajukan dan kakaknya ajukan itu, akhirnya kami juga mengambil, benar-benar bisa mengambil pelajaran dari karena sebagai pelajar harus mempersiapkan, karena of course itu apapun yang terjadi kita harus siap menghadapi peperangan selanjutnya. Nah, jadi ayo dong semangat, karena buat kalian jangan jadi kaum rebahan aja ya guys. Aduh, apalagi kaum rebahan. jadi generasi micin, apalagi generasi kentang itu ya Kak. Tunggu deh Kak, ngomong-ngomong kentang itu enak juga loh Kak. Ya, kentang itu enak Kak kalau makanan, tapi kalau otaknya mereka kentang Oh gimana? iya juga sih, benar. Oke. Nah, semoga dari pembahasan tadi kita mendapatkan banyak sekali manfaat ya Kak. Iya, manfaat, inspirasi dan lain-lain gitu. Dan mungkin cukup sekian
Jangan lupa, bentar lagi juga ada episode kedua dari bintang tamunya juga sama dari SMP Negeri 9 Probolinggo. Jangan lupa nonton ya. Dan saya Akmal dan di samping saya sudah ada rekan saya Yaitu Jasmine. pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang semua. Hai, halo Sobat Spensalu. Kembali lagi Anda menyaksikan acara podcast pada kali ini di Spensalu Channel. Tempat kami bercerita, berpendapat, berkarya, dan mengupas tuntas masalah pendidikan Yang bertempat di Jalan Hos Cokroaminoto nomor 159 Kabupaten Lumajang. sesuai dengan moto kita, Learning today, leading tomorrow. Ngomong-ngomong, kalian udah pada nontonin podcast episode bersama Kak Akmal dan Kak Jasmine belum? Kalau belum, jangan lupa untuk segera nonton ya. Sebelum kita lanjut, kita harus kenalan dulu nih. Karena tak kenal maka tak sayang sayang dong. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Desak Made Intan Devika Saraswati Darmawan, bisa dipanggil Vika. Saya duduk di kelas 8 SMP, tepatnya kelas 8H, dan di samping sudah ada rekan saya. Kenali juga namaku Muhammadin Amramadani dari kelas 9B. Dan bisa kalian panggil Inam. Nah, tapi kali ini kita nggak sendirian aja nih, karena kita udah ditemenin sama tamu spesial kita, yaitu Ibu Guru dari SMP Negeri 9 Probolinggo. Selamat siang, Bu. Pak. Selamat siang. Selamat siang. Selamat Selamat datang siang, Pak. Selamat di datang. podcast SMP Negeri 1 Lumajang. Oke, dipersilakan untuk ibu-ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, yang pertama saya kenalkan dulu nggih. Iya. Pakai bahasa Jawa apa bahasa Indonesia nih? Eh, Karena sesuai dengan bajunya ini Mendalungan, ya. Probolinggo kan mendalungan. Mendalungan saya itu. Oke, kenalkan nama saya Bu Eni Ika. Saya dari SMP Negeri 9 Kota Probolinggo. Saya mengajar bahasa Jawa. Baik. Baik dengan Kalau saya namanya Yunita Tri Mustika Reni, biasa dipanggil Bu Reni. Kebetulan mengajar matematika di SMP Negeri 9. Oke, baik. Terima kasih telah berkenan untuk memperkenalkan diri untuk ibu-ibu. Lanjut. Oke, untuk sekarang bagaimana kabar Ibu Guru sekarang? Alhamdulillah dalam keadaan Sehat. baik dan dirahmati Allah ya. Begitu juga kalian. Karena kita lihat nih, Ibu sepertinya sudah sangat bahagia. Alhamdulillah. Gimana sih perasaan saat baru saja sampai di SMP Negeri 1 Lumajang ini? Apalagi tadi sudah disambut oleh beberapa anak organisasi dari SMP Negeri 1 Lumajang. Ya, juga dengan berbagai tari-tari yang Iya. Dan nyanyian Bagus juga. tadi. Bagus sekali dan menurut saya sangat-sangat mewadahi ya kreativitas dari siswa-siswi dari SMP Negeri 1 Lumajang. Kalau kiprahnya SMP 1 tidak bisa diragukan lagi. Karena saya asli orang Lumajang, jadi mulai dulu saya tahu SMP 1 itu juaranya para juara. baik. Oke, untuk selanjutnya bagaimana perjalanan Ibu pada saat berdatang dari Probolinggo ke Lumajang ini? Ya. Kalau Apakah Kalau- ada hambatan? Iya. Kalau hambatan tidak ada, alhamdulillah tadi perjalanannya lancar meskipun agak-agak sedikit tapi tidak macet total gitu, hanya berjalan merambat-rambat di gitu aja. itu Gedang ya. Ya, Di pasar Gedang itu pasti Gedang kan itu. macet. Ya, Kalau walaupun perasaan saya ada perjalanan yang- ya sama saja ya. Ada yang agak-agak siswanya Mabuk. Ya. Mungkin karena tidak Ya. pernah berpergian. Ya, atau enggak karena masuk angin. Perut dan kosong. lain-lain, ya kan? Belum sarapan mungkin. Iya, ya. sarapan. Iya, Bu, ya. Oke, untuk selanjutnya baik. Kita mau tanya nih, Bu. Kira-kira sudah berapa lama sih Ibu mengajar di SMP Negeri 9 Probolinggo, dan juga apa suka dan duka Ibu Guru saat mengajar di SMP Negeri 9 Probolinggo? Mungkin Bu Eni Ika yang bisa menjawab, karena kalau Bu Reni itu masih hampir 3 tahun ini di SMP Negeri 9, mutasi dari SMP lain. Guru baru ya? Iya, guru baru yang sudah dedengkotnya. Oke, kalau saya sudah mengajar kurang lebih 15 tahun di SMP Negeri 9 Probolinggo, mulai pengangkatan pertama saya ditugaskan di sana. Kalau suka dukanya banyak, sepertinya kayaknya banyak dukanya kayaknya. Tapi kita ya memang kita tujuannya adalah untuk mendidik ya. Iya. Mendidik, mencerdaskan anak bangsa. Ya, kita anggap santai dan banyak serunya kalau di sana. Kalau SMP 9 itu kita terkenal sebagai sekolah seni. Oh, Iya. seninya. Jadi kita itu Program musik, unggulannya. program unggulannya adalah musik tradisi. Musik tradisi. Musik tradisi kita sering
mengikuti lomba sampai tingkat nasional di FLS 2N atau PSP ya kalau dulu itu. Dan kita juga ada unggulan yang kedua, seni tari juga, teater juga. Gitu. Banyak juga seni-seni yang sudah diwadahi anak sana. Oke. Baik, terima kasih. Terima kasih. Setiap guru pasti memiliki cara mereka masing-masing untuk mengajar para pelajar mereka, bukan? Iya. Mungkin seperti contoh menggunakan video pembelajaran, menggunakan game pembelajaran. Nah, untuk Ibu pribadi, cara apa sih yang sudah diterapkan di SMP Negeri 9 Probolinggo ini? Oke, Berani, monggo. Kalau matematika yang sudah pernah dijalani itu selain dari video pembelajaran yang ada di YouTube, anak-anak biasanya kalau materi-materi tertentu malah saya suruh buat tugasnya itu harus diupload di YouTube. Jadi video terus diupload di YouTube tugasnya, entah itu misalnya seperti materi membuat luas permukaan dan volume bangun ruang. Nah itu jadi dia membuat video terus diupload di YouTube, membuat YouTube sendiri. Ada juga yang dari kimia. Ya, lebih menarik ya. Menarik, Begitu. lebih Jadi yakin. belajar sambil bermain juga. Ya, sebagai contoh mungkin di SMP Negeri 1 Lumajang ini guru-guru sudah sering menggunakan kuisis, Ya, Oh, kuisis sudah, juga. ya, Ya, QR ya, code, ya, sudah. QR code sebagai sarana untuk pembelajaran. Ya, dan juga permainan board wall. Oke, biasanya ya. dilakukan. Mungkin juga kita bisa menerima pembelajaran-pembelajaran Iya. dari Iya. guru-guru di sini. Bisa meniru nanti. Ya, sebagai Kalau kemarin inspirasi saya ya. itu inovasi pembelajaran yang saya lakukan kemarin itu kebetulan saya kan guru bahasa Jawa, jadi ya. menulis aksara Jawa dengan permainan Minecraft. Oh, cukup menarik Iya. ya, Bu ya. Menarik sekali. Jadi kemarin sudah saya sebagai inovasi pembelajaran untuk anak-anak, kan anak-anak sekarang senang main game. main Nah, jadi saya wadahi gimana kalau kita main game Minecraft tapi membuat aksara Aksara Jawa. Jawa. Sudah digital itu. Ya, Iya. Eranya era Sudah digital. digital. Itu. Oke, terima kasih. Iya. Untuk selanjutnya, dengan cara apa sih Ibu Guru menciptakan proses pembelajaran yang sangat berkualitas di SMP Negeri 9 Probolinggo? Ya, dengan pertama yang saya lakukan ketertarikan anak ini di mana. Itu pasti dilihat anak ini suka apa, anak sekarang itu suka apa. Jadi kita harus mengikuti yang disukai anak zaman sekarang. Kalau memang mereka senang lihat YouTube, kita lihatkan YouTube. Nah, kalau memang mereka suka game, ayo kita buat inovasi pembelajaran yang game. Kemarin juga ada guru agama dengan inovasi pembelajarannya kembara kelana. Jadi mereka itu berkelana seperti permainan mengembara. Jadi lewat Wah, itu. Iya. iya. Ya, Itu mungkin yang bisa. Memang kalau inovasi pembelajaran di sana diwadahi, Mbak. Itu. Baik. Nah, selain dari pembelajaran di jam pelajaran siswa, mungkin bisa sharing Ibu, apa aja kegiatan yang ada di luar jam pelajaran sekolah? Ekstra ya. Ekstra, ya, yang pasti ekstra. Seperti ekstra Dan di SMP 1 ini tuh sudah rutin melakukan kegiatan beki atau baca Quran yang Oh, iya. dilaksanakan pada hari Jumat dan Sabtu. Iya. Oh, itu ya. ya, dan Itu juga masuk ekstra ya. Itu PTK. termasuk ekstra. Itu kegiatan Kalau di wajib. SMP 9 ada sih, tapi ekstra. Itu kegiatan itu wajib. kegiatan Oh, wajib ya. Siswa. Kalau di sana itu pembiasaannya itu Pembiasaan. sholat duhur. Ya itu Oh, juga. ya. Sholat duhur Ya. berjamaah. Paginya ada hafalan Ada surat itu. hafalan, Hafalan tahfidz surat. Quran Ya. itu juga wajib setiap pagi. Sebelum memulai Ya. pelajaran dan sama sesudah ya. pelajaran, ya. Iya, iya, hampir sama sholat Jumat. Ada. Ya, itu juga wajib. Tapi kita per gelombang ya Bu Reni. Jadi itu kegiatan kalau di luar intra ya itu ada ekstra itu. Ada berapa Bu Reni? 14? Kurang lebih. Kurang lebih pada 14 ekstra. Banyak sekali. Iya, yang kita wadahi. Mungkin bisa diberikan contoh ekstranya apa aja? Yang pasti Ya, ada contohnya. seni tari, Ya, seni tari, musik ya. tradisi, terus Ya. kalau olahraganya dari voli, basket, terus Voli yang kita sering sepak bola, futsal, ya. Terus karate ada,
seperti ya PMR, terus pramuka yang mengecek itu kan wajib, ya. pramuka wajib, Iya, ya, Iya. anak kelas wajib. Ada jurnalistik juga ya, Ya. ekstranya jurnalistik. Tapi juga. tidak Ada teater. semewah ini kalau jurnalistiknya di Iya. sana ya. Saya masuk sini kok kagum banget ya. Mungkin bisa Ruangannya, menjadi iya, inspirasi. ruangannya Jadi bagus-bagus inilah gitu loh. Iya. Tujuan kita studi tiru, Ya. apa yang Iya. harus kita tiru di sini. Di sana hanya sampai web saja, Mbak. Iya, Masih belum ada podcast ya, Bu? belum. nanti mungkin bisa Akhirnya. Mungkin bisa. Iya, dibuat iya. ya Bu ya. Saya juga kagum tadi lihat mbaknya sudah bisa mengoperasikan sendiri. Iya. Ya, Kepengen sudah jadinya. terlatih. Multimedia itu. Iya. Ada ya ekstra multimedia di sini? Masuk ekstra bukan? Untuk sekarang sih masih belum ada, tapi sepertinya mau sih. Akan diadakan. Bagus itu. Kalau memang ada ekstra multimedia berarti bagus. Iya. Kita. Karena berguna di masa depan ya Iya, Bu. Iya, betul. sangat- Keterampilan. Iya. Memadai keterampilan siswa juga. Iya Bu. Oke, terima kasih. Iya. Terima kasih banyak kepada Ibu yang telah berkenan untuk menjawab serangkaian pertanyaan dari kita. Iya, sama-sama Masnya. Benar-benar memberikan kami inspirasi baru nih, apalagi di era pendidikan, terutama di era digital seperti ini. Karena pastinya bermanfaat bagi kami semua ya Bu ya, dapat Iya, memberikan semoga inspirasi bermanfaat. baru. Ya. Iya. Nah, semoga dari pembahasan pada podcast kali ini bisa bermanfaat untuk kami semua. Supaya dapat menciptakan cikal bakal generasi siswa yang gemilang. Saya Vika dan Mohon maaf. Saya boleh bertanya. boleh Bu, silakan. Silakan. Tadi kan masnya sama mbaknya tak yang Iya. tanya. Sekarang saya yang tanya. Tentang kedisiplinan. Ya, Bu. Perbandingan dengan di SMP 9, saya melihat siswa di sini kok tertib, rapi, terus Ya. apa? Potongan rambutnya itu sama semua, sepertinya sama Ya. semua gitu kok. Apa memang itu apa? Dari begitu masuk pendaftaran awal sudah ada ketentuan harus ini, harus ini, harus ini gitu. Ada komitmen seperti itu. Untuk tata tertib atribut ya Bu ya, untuk organisasi OSIS MPK itu sudah setiap hari melakukan pengecekan pagi hari. Jadi ada ininya ya, ada timnya ya, dari ada tim. MPK dan sanksinya dari OSIS. apa kalau misalnya tidak? Sanksinya pertama jika sudah 3 kali tidak menggunakan atribut lengkap biasanya dipanggil orang tua, dipanggil ke BK. Oh gitu. Ya. Padahal itu atribut ya. Ya. Atribut. Itu banyaknya nanti orang tua yang Iya. terpanggil. Ya. Dan juga jika telat Ya, itu jika telah juga terkena sanksi terkena biasanya Bu sanksi ya. biasanya. Ya, Bisa juga- contoh membersihkan kelas atau tanaman-tanaman. Itu terlambat satu kali. Iya, Batasannya? pada ya, saat pertama kali terlambat disuruh Ya, saat seperti terlambat itu. Jika 3 kali sama nanti dipanggil Dipanggil orang tuanya ke BK. Gitu ya. Terus untuk itu Mbak, apa? Tentang jam kosong. Pasti ada kan ya, kalau Oh, Bapak iya. Ibunya rapat Pasti, apa-apa ya. gitu, Jadi, jam jam kosong. Itu kondisi siswanya bagaimana? Situasi dan kondisinya siswa. Ya. Apa ya berkeliaran kemana-mana Ya, enggak gitu. sih. Pada saat itu selalu saja dikelilingi oleh guru-guru yang mematikan kurikulumnya. Jadi kayak pada saat ada gerakan jam kos di kelas, paling disuruh diam di kelas semua. Biasanya mendapatkan tugas juga Bu, diberi Ya, tugas, biasanya belum mendapatkan ditinggal tugas. diberikan tugas. Dan untuk beberapa kelas itu diberi kepercayaan kepada mungkin ketua kelas atau struktur kelas Dari untuk NPK-nya menjaga itu kelas ya, di perwakilan organisasi kelasnya. di struktur kelasnya itu biasanya diberikan kepercayaan untuk menjaga kelas supaya tetap tenang, supaya tetap Dan kondusif. itu memang tidak ada yang berkeliaran ya. Ya, tidak. Sejauh ini memang Ya. tidak ada yang Satu berkeliaran. dua Ya dong. mungkin. Sebagai ya Iya. anak-anak zaman sekarang Bu. Kalau kita Bu Reni, Kalau kita 1, 2, Satu, 3, dua yang di 4, dalam. 5, 6. 1-2 yang di dalam Bani. Ya, tidak Tidak- banyaknya, tidak- iya. berdasarkan banyak perbandingan Mm-mm, saja. perbandingan saja. Bagaimana kita Tidak- harus memberi iya. motivasi pada peserta didik kita agar lebih baik Iya, lagi iya, iya, kedisiplinannya Iya, itu, biar mereka mencontoh ini loh SMP 1 Lumajang Iya. dengan fasilitas yang seperti ini Iya, yang iya, iya. sekolahnya non sewu terbatas Iya. itu bisa. Kalau kita di SMP 9 Sangat luas sekali. Sangat luas. Cukup luas ya Luas Bu. sampai Luas kita banget. kesusahan ya. Saking luasnya. Saking luasnya. Gitu. Iya, iya. Saking luasnya. Untuk
untuk prestasi-prestasinya sudah sampai nasional apa saja? Untuk tadi yang sudah Ya, nyanyi dari Voice, diajak. Iya, dari ya. Voice Iya, Kids. diajak. Dan juga Itu tahun berapa, Mbak? tahun 2021. Dua. Masih baru ya. 2018. Iya. Hmm? Sudah sebelum saat-saat pandemi itu mungkin sebelum pandemi itu. Ya sebelum pandemi. Ya. Terus untuk itu apa Olimpiade? ya? Olimpiade. Olimpiadanya Anu apa? yang sudah tingkat Iya, nasional apa ada? Sudah diraih sampai 1? Kalau itu sih masih Akademik, secara akademik. Ya, secara akademik akademik. sudah apa saja? secara akademik. Kiprahnya sampai ke ada. Apa saja mungkin. Ada matematika, mungkin bahasa Inggris. Sementara mungkin kalau nasional Belum tahu ya. Bu, ya. Berarti ya enggak apa-apa. Ya. Mungkin anu ya mungkin belum dipublikasikan Iya. atau bagaimana. Ada anu wadah untuk publikasi prestasi Ada selain sendiri. podcast, Ada sendiri. publikasi prestasi yang diraih SMP 1. Publikasinya berupa apa saja? Biasanya di sebar dari sosial media. Sosial media Ya, saja. Iya, di Termasuk YouTube itu. Instagram, Instagram, YouTube juga. anu, Facebooknya juga. Ya. Ya, Facebook. Oke, itu saja. Nanti kalau kebanyakan pertanyaan ngedek ya. Kita semakin santai, Mas. Iya. Nanti kapan kita ya jadian. Semakin Mas enjoy Yoyo, Ya, Bu, ya. semakin enjoy sekali ya, Bu. Oke. Buatan. Terima kasih banyak sudah mau menerima SMP Negeri 9. Dengan keadaan Iya, kami yang dengan- anak-anak juga Iya. seperti itu. Oke. Mohon maaf Mohon seandainya nanti ada sedikit apa gitu ya. yang tidak berkenan. Enggak apa-apa. Semoga tidak kapok. Di lain waktu atau berapa tahun lagi bisa ke sini lagi. Iya. Ya. Jadi banding lagi ya. Iya. Bu. Iya. Atau gantian, main ke sana SMP 1 ke SMP 9. SMP Ya, 1 bisa aja. juga. Karena merupakan suatu kesan ya bagi Iya. kita. Iya. Main-main, bukan studi tiru, main-main. Main. Iya. Kalau itu ditiru ya mungkin yang patut ditiru apanya Bu ini keseniannya Keseniannya. ya sama-sama juga Iya, gitu ya. iya. Paling Iya. di situ cukup keren sekali. Iya, amin. Aduh juga keren juga loh Iya, tadi. bagus tadi. Mana karawitannya Ya, juga sangat bagus terbuka juga. sekali di balik. Iya. Iya. Sharing, saling sharing. Oke, Durasinya tambah panjang ini. ya. Ya semakin seru Bu. Iya. Semakin bulu. Oke, untuk kali ini ya selesai ya. Oke. Nah, semoga dari pembahasan pada podcast kali ini bisa bermanfaat untuk kami semua ya. Ya, supaya dapat menciptakan cikal bakal generasi siswa-siswi yang gemilang. Saya Vika dan Saya Inam, pamit undur diri. Sampai jumpa. Spensalu. Jaya, 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 jaya. Jaya. Wuha. terima kasih Terima kasih. banyak. Iya. Terima kasih. Telah mendengarkan. Iya, sama-sama. Sama-sama. Terima kasih telah meluangkan waktunya Bu. Iya, Sama-sama. Kita mengeluarkan waktunya untuk kami bersama. Iya. Terima kasih Bu. Iya, Terima kasih.